Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan bicara. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau soal kemudian ada statement dari PDI Perjuangan bahwa akan merilis video-video itu ya, saya pikir manuver yang wajar ya, karena itu mungkin dari pembelaan terhadap kasus yang sekarang menimpa Mas Hasto Kristianto dan Harun Masiku. PDIP tegaskan Hasto taat hukum, ingatkan pentingnya proses yang proporsional. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Said Abdullah, memberikan pernyataan tegas terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Said mengingatkan pentingnya menjaga proporsionalitas dalam menghadapi kasus hukum ini tanpa membangun narasi yang bisa memperkeruh situasi. Mari letakkan hal ini secara proporsional. Said Abdullah menegaskan bahwa Hasto Kristianto telah menunjukkan komitmennya terhadap hukum dengan selalu mematuhi panggilan KPK. Mas Hasto, begitu sapaan akrabnya, telah menyatakan kesediaannya untuk patuh terhadap hukum. Beliau juga telah membuktikan sikap tersebut dengan selalu hadir setiap kali dipanggil, ujar Said di Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2024. Said mengimbau agar masyarakat tidak membangun pengadilan opini yang justru dapat mempersulit proses hukum. Dia juga berharap KPK dapat bertindak secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun. Kita harus menjaga marwah hukum dan kelembagaan KPK, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi ini tetap terjaga, katanya. Spekulasi tidak perlu, fokus pada fakta. Said menyoroti spekulasi yang berkembang bahwa kasus ini dapat menyeret Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, tuduhan seperti itu tidak berdasar. Sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP partai, kasus ini sama sekali tidak berkaitan dengan Ketua Umum. Jangan kita menggiring opini lebih jauh dari fakta yang ada, ujarnya. Dia juga memperingatkan bahwa spekulasi liar hanya akan memperkeruh suasana kebangsaan. Jika kehidupan kebangsaan terus gaduh, urusan hukum diotak-atik, dan ketidakpastian hukum dibiarkan, rakyat serta pelaku pasar akan memiliki persepsi negatif terhadap kita, tambah Said. Tantangan ekonomi di tengah kegaduhan politik. Lebih jauh, Said menyinggung dampak kegaduhan politik terhadap ekonomi nasional. Saat ini, kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah. Kelas menengah tertekan, angka pemutusan hubungan kerja meningkat, dan pasar menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, katanya. Menurut Said, Presiden Prabowo memerlukan suasana yang kondusif untuk memulihkan kepercayaan investor. Investor global sudah mulai mengalihkan perhatian ke Presiden Donald Trump yang kembali memimpin Amerika Serikat. Ini bisa memengaruhi sentimen terhadap rupiah, terutama jika Trump mengenakan tarif baru terhadap negara mitra dagang, jelasnya. Dia juga menyoroti perlambatan ekonomi Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini menjadi ancaman bagi produk ekspor kita, terutama ke Amerika Serikat. Jika dalam negeri terus gaduh, saya khawatir investor akan menarik dananya dari Indonesia, katanya. Mengapa ancaman video justru kontraproduktif dan memalukan? Dalam konteks yang lebih luas, Said menyinggung strategi beberapa pihak yang kerap mengancam untuk membuka video atau bukti terkait kasus-kasus hukum. Menurutnya, langkah semacam itu tidak hanya kontraproduktif tetapi juga dianggap ketinggalan zaman dan memalukan. Kalau memang ada bukti yang sahih, kenapa tidak langsung dipublikasikan saja? Mengapa harus menggunakan ancaman atau menggiring opini publik dengan mengatakan akan membuka video? Hal seperti ini tidak hanya menambah kebisingan politik yang tidak perlu, tetapi juga mencoreng integritas proses hukum, ujarnya tegas. Said menilai ancaman seperti itu hanya menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan strategi yang lemah. Masyarakat sekarang lebih cerdas dan kritis.
Ancaman publikasi video seperti ini hanya membuat orang bertanya-tanya, apakah bukti itu benar ada atau hanya sekadar sensasi. Jika serius ingin mendukung proses hukum, sebaiknya langsung saja dibuka, biarkan publik dan penegak hukum menilai dengan objektif, tambahnya. Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa pola semacam ini malah bisa berbalik menjadi bumerang. Alih-alih meningkatkan kredibilitas, ancaman semacam ini hanya akan membuat pelaku dianggap tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, katanya. Membangun optimisme dan kejelasan komunikasi. Said mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kehidupan kebangsaan yang lebih optimis. Kita harus membangun harapan dan optimisme bahwa kehidupan ke depan akan lebih baik. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi publik yang jelas kepada rakyat dan investor, katanya. Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang tidak terarah hanya akan membingungkan masyarakat dan mengaburkan pesan utama pemerintah. Harapan saya, pemerintah dapat menyampaikan pesan yang terfokus agar semua pihak memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan, tambahnya. KPK diminta transparan. Di sisi lain, Said berharap KPK dapat menjelaskan dengan jelas dasar hukum dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas lembaga anti rasuah di tengah tudingan adanya intervensi politik. Jika ada kesangsian dari publik, KPK harus menjawabnya dengan transparan dan profesional, ujarnya. Penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada dugaan keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Selain Hasto, KPK juga melakukan pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, agar tidak bepergian ke luar negeri. Hingga kini, Harun Masiku masih menjadi buronan KPK. Dampak politik dan harapan ke depan. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran bahwa stabilitas politik dapat terganggu. Namun, Said optimistis bahwa bangsa Indonesia dapat melewati tantangan ini. Dengan komunikasi yang baik dan sikap proporsional, kita bisa mengatasi persoalan ini tanpa menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan, tutupnya. Bongkar atau bungkam. Jika Hasto atau pihak-pihak tertentu benar-benar memiliki bukti kuat dalam bentuk video atau dokumen lain yang dapat membongkar kebenaran, maka langkah terbaik adalah segera mempublikasikannya. Jangan menjadikan ancaman publikasi sebagai alat untuk menggiring opini atau mempertahankan posisi moral yang semu. Publik saat ini sudah jenuh dengan permainan politik seperti ini. Kita sudah melewati era ancam-mengancam yang ketinggalan zaman. Jika ada kebenaran yang perlu diungkap, maka ungkapkanlah secara langsung. Jangan berlindung di balik dalih moralitas atau strategi politik murahan. Biarkan masyarakat yang menilai, karena mereka lebih cerdas daripada yang Anda kira, tegas Said. Ancaman tanpa aksi nyata hanya akan memperlihatkan kelemahan, bukan kekuatan. Jika ingin dipercaya dan dihormati, tunjukkan keberanian untuk membuka fakta, bukan sekadar menggiring opini liar yang tidak berdasar.